أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ketahuilah tidak akan terjadi kiamat sampai muncul pengacau-pengacau yang penuh dengan kedustaan. Jumlah mereka mencapai 30 orang. Semuanya mengaku sebagai nabi. Juga dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta talhaqa kabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan atau yu'badul awthan. Tidak akan terjadi kiamat sampai sebagian umatku atau suku dari umatku mereka mengikuti orang-orang musyrik dan mereka menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan akan muncul di tengah-tengah umatku dari kita, dari umat Islam, sekitar 30 orang semuanya pendusta dan semuanya mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ketahuilah aku penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Munculnya nabi-nabi palsu banyak. Seperti tadi saya sudah sebutkan Musailamah al-Kadzab yang muncul di Yamama dari suku Hanifah tadi. Yang kedua Al-Aswadul Unsi di negeri Yaman. Nabi SAW bilang, waktu Musailamah tadi tidak mau masuk Islam, dia bilang, saya yakin kamu adalah yang saya lihat dalam mimpi. Waktu Musailamah sudah pulang ke sukunya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan mimpi anda itu? Kata Nabi SAW, aku mimpi, aku mendapatkan emas-emas yang banyak di Jazirah Arab, tapi ada 2 yang sempat lepas dari tanganku. Dan aku menakwilkan akan keluar 2 kepala suku dari Jazirah Arab yang tidak jadi menjadi umatku. Dan ternyata itu adalah Musailamah al-Kadzab di Yamamah, tadi suku Hanifah, dan yang satu lagi Al-Aswadul Unsi yang ada di Yaman. Kemudian juga munculnya Saha At-Tamimiyah, perempuan ini ya, perempuan. Ini sempat mengaku nabi dan dinikahi oleh Musailamah. Jadi suami istri semuanya palsu. Kemudian juga muncul Tulaiha bin Khuwailid al-Usdi. Ini juga mengaku nabi, tapi Tulaiha sempat bertaubat. Ya, dia tinggalkan itu. Kemudian muncul juga Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi. Yang tadinya dia muncul mengaku mencintai ahli baitnya Nabi. Ya, kemudian dia minta agar darahnya Husain dibalas. Ya, kemudian ikut-ikutnya jadi banyak. Di hari-harinya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Itu sahabat Nabi. Muncullah orang ini. Ya, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian dia keluar dan mengaku sebagai Nabi. Dan dia mengatakan Jibril datang kepadanya. Ya. Kemudian disebutkan dalam Sunan Abi Daud tentang orang ini. Tentang Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Bahwasanya Ibrahim An-Nakhai ditanya tentang Ubaidah As-Salmani. Apakah anda melihat Mukhtar itu sebagai Dajjal, pendusta yang Nabi sebutkan di antara 30 orang? Kata beliau, sungguh dia adalah pimpinannya. Dia adalah pimpinannya. Juga muncul seseorang yang lain bernama Al-Harith Al-Kadzab. Namanya Harith, ini nama yang baik sebenarnya. Kata Nabi SAW, sejujur-jujur nama adalah Harith. Tapi dia mengaku sebagai Nabi palsu. Yang dia muncul di zaman khilafahnya Abdul Malik bin Marwan. Ini salah satu khalifah di Umayyah dan dia mati terbunuh di akhir atau di awal-awal hari-harinya dinasti Abbasiyah. Juga muncul yang masyhur sekarang di zaman kita masih masyhur sampai sekarang, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dari India yang mengaku sebagai nabi ya, dan Mahdi yang ditunggu ya, yang biasa dikenal dengan Ahmadiyah ya. Itu dia sempat ya dibantah oleh ulama-ulama di zamannya dia. Ya, seperti misalnya ada Syekh Thanaullah. Ini salah satu dai yang masyhur di India di zaman itu yang menolak, mengatakan tidak ada nabi. Dari mana kau pendusta ini? Tapi dia mengaku nabi. Karena terus saja dia mendakwakan kebohongannya ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad nabi, saya juga nabi. Dan lucunya mereka menakwilkan makna khatam. Saya pernah ketemu dengan beberapa kelompok ini dan kemudian dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Saya bilang bagaimana bisa? Dia bilang karena ada hadis Nabi yang Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin. Saya penutup para nabi. Khatam itu kan artinya cincin, bukan penutup. Jadi, saya bilang subhanallah, kalau antum mengerti bahasa Arab antum tidak bahasakan itu. Orang Arab mengatakan khatam itu cincin.
ya, karena menutup jari, maka dirasakan juga dengan khatam. Semua orang Arab mengatakan khatam itu sesuatu yang menutup, dan penutup itu khatam. Jangan ditakwil-takwilkan. Dan itu orang kita, orang Indonesia, ikut-ikutan mengakui bahwasanya Mirza Ahmad Ghulam sebagai nabi, dan Syekh Thanaullah ini mendoakan dia dalam buku-bukunya supaya Allah Subhanahu wa taala permalukan, dan tepatnya 13 bulan 10 hari setelah didoakan itu, maka orang ini tertimpa dengan penyakit yang menyedihkan dan meninggal dalam keadaan terhina, gitu. Dan cukup banyak sekali orang-orang yang keluar yang mengaku nabi. Bahkan di Indonesia pun sudah ada yang mengaku nabi, ya. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا